Pujilah nama Tuhan Allah kita. Bapak mau saudara orang beriman yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Sekali lagi shalom. Kristus sudah bangkit. Dia telah menang atas maut. Karena itu tidak ada lagi roh ketakutan dalam diri orang percaya, melainkan roh keberanian untuk bangkit dan bersaksi. Kristus telah bangkit. Amin. Ini hari gereja mana ini pun liturgi yang lain sudah dapat ya. Bapak mama Pak saudara orang beriman yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Pernah ada sebuah acara di salah satu stasiun televisi swasta. Judul acara itu Melawan Lupa. Di presenter Jubeta Lupa karena dia pun judul Melawan Lupa. Tetapi tentunya bahwa acara itu begitu luar biasa, mengingatkan kembali masyarakat warga negara Indonesia tentang sejarah perjalanan bangsa ini, untuk kembali mengingat peristiwa-peristiwa penting yang pernah terjadi, melawan lupa. Tetapi jangan heran bahwa penyakit lupa bisa saja terjadi pada siapa saja. Ada yang lupa diri. Yang lupa diri itu biasanya di bapak-bapak. Apalagi kalau dia seorang, dia waktu pergi itu pakai sendal tulis dia pun nama. Begitu pulang sampai rumah, bapak pun sendal kenapa kusung ada nama? Selupa. Lupa diri. Tetapi juga ada yang disebut dengan lupa daratan. Atau biasa orang kiaskan dengan apa Bapak Oscar? Kaca lupa. Kaca lupa kulit. Lupa daratan. Lupa dari mana dia datang. Lupa dari mana dia bisa jadi begini dan bisa jadi begitu. Lupa daratan. Ada juga yang lupa sejarah. Karena itu Soekarno selalu memakai istilah jas merah. Jangan lupa sejarah. Ada yang lupa janji. Itu yang hanya di muda-muda sah. Tetapi kalau yang sudah mudah-mudahan beta yakin sampai lupa. Yang mudah-mudahan seperti Bapak Paul. Puji Tuhan waktu belum kena itu penyakit. Semoga jemaat berdoa supaya ini PJ yang masih mudah-mudahan ini tidak kena itu penyakit lupa janji. Bahkan ada banyak lupa yang lain. Kalau begitu Pascal perut suka roncong karena kampung tengah menuntut, maka begitu dia ingat hanya makan dan dia lupa berdoa. Yang dia ingat adalah makan, tetapi dia lupa berdoa. Dan ada banyak lupa yang lain. Penyakit lupa atau amnesia, Bapak Bapak Saudara, adalah suatu keadaan yang berhubungan dengan gangguan otak seseorang yang membuat orang itu mengidap penyakit, kesulitan untuk mengingat beberapa hal atau peristiwa dalam dirinya. Amnesia. Bapak saudara orang beriman yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Tentunya penyakit lupa ini ada dalam diri setiap orang. Apalagi mama-mama, kalau dia begitu bangun pagi, yang begitu dia ingat ada di piring periuk, maka dia akan lupa sisir rambut. Begitu bapak bangun, makanya bapak itu rambut begitu. Lu lihat dulu bapak bisa sisir rambut, sekarang besok lupa, lu bikin apa? Mama-mama itu paling banyak lupa. Dia lupa taruh dia kunci. Dia keliling tujuh keliling, cari dia kunci. Ini pasti waktu yang suruh ambil ini karena mau seok. Bahkan sampai dia berdoa di hamba Tuhan dan sampai di dukun karena lupa kunci. Karena itu bapak-bapak kasih peringatan. Hanya tali rafiada di tangan bikin gelang, di itu ini kunci kalau saudara gantung di leher bikin kamu.
Kalau ada bapak-bapak yang ketawa itu terjadi. Bapak-bapak, saudara orang beriman yang sangat diberkati Tuhan. Tentunya bahwa pagi hari ini penginjil Lukas mengisahkan suatu peristiwa yang begitu luar biasa, yang baru beberapa hari lewat setelah Jumat Agung. Peristiwa itu betul-betul menggentarkan dan tentunya menjadi bahan cerita bagi semua orang ketika masa itu. Yang duduk berdiri adalah daun pencerita, Yesus itu sudah mati. Perjalanan menuju penyaliban sangat tragis, dicambuk, dihina dan seterusnya. Yang mereka ingat adalah peristiwa tragis itu. Demikian juga dengan para murid. Yang mereka ingat adalah menyangkut dengan jalan proses Yesus menuju kepada kematian. Karena itu bapak-bapak, saudara orang beriman, jangan heran kalau di bagian 56b dari bagian firman Tuhan ini, bahwa pada hari Sabat mereka beristirahat menurut hukum Taurat. Tetapi karena dong cerita tentang Yesus yang mati itu, maka dong lupa tentang hari Sabat. Seharusnya bahwa mereka beristirahat, berhenti dari segala rutinitas untuk menguduskan hari itu, mengingat peristiwa yang sudah Allah perkarakan bagi umat Israel, Sabat. Tetapi karena fokusnya adalah tentang kematian, maka dong jadi lupa. Besok hari gereja, ingat satu teduh itu datang, kita semua ke gereja. Di mana berapa orang baru-baru kemarin hari Sabtu, Mama Juli ikut Mama. Beta tanya tersalah, Bapak PJ ikut 30 orang. Kita menjadi lupa karena kita fokus masih dengan kematian. Bapak Mama, Bapak Saudara orang beriman yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Karena itu mereka menjadi lupa dengan apa yang harus mereka buat. Maka pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, kata firman Tuhan, mereka pergi ke kubur untuk membawa rempah-rempah yang telah mereka sediakan untuk meminyaki jenazah atau mayat Yesus. Kenapa sehingga demikian Bapak Mau, Bapak Saudara orang beriman? Dong masih fokus di Yesus yang mati. Karena itu dong harus pergi dan meminyaki, rawat dia supaya jenazahnya tidak rusak. Dong masih fokus di sana. Bapak Mama, Bapak Saudara orang beriman, tetapi sangat menarik dalam bagian firman Tuhan ini. Kalau kita melihat bagian ayat yang ke-10 dari pasal 24 Injil Lukas ini, bahwa ternyata yang sampai ke sana adalah perempuan. Kata firman Tuhan, ada Maria dari Magdala dan Yohana dan Maria ibu Yakobus. Tetapi ada firman Tuhan yang lain juga berkata Maria ibu Yesus dan Salome. Kalau omong Salome begini ini, jangan ingat mas pun Salome goreng dengan Salome rebus. Tetapi itu perempuan yang begitu luar biasa yang mengingat akan peristiwa itu. Ini merupakan hal yang terpenting, terlalu istimewa. Sangat menarik dari bagian firman Tuhan ini, bahwa perempuan-perempuan yang lebih dahulu mengambil tindakan sampai ke kubur Yesus. Walaupun Bapak Mama, tanda kutip, dong lupa peristiwa yang penting, bahwa dia akan bangkit. Perempuan-perempuan. Sehingga jangan heran kalau sampai dari sekarang omong soal jadi majelis jemaat lebih banyak perempuan. Jadi pendeta juga di pembarisan lebih banyak perempuan. Bahkan datang kerja di gereja untuk pembangunan Jukotong lihat lebih banyak perempuan. Ya karena domba masak kita harus menerangkan lebih lanjut supaya bapak-bapak itu jangan tersinggung. Bapak Tinis jangan tersinggung tuh. Suatu yang istimewa, sangat menarik. Bahwa ketika itu dalam tradisi orang Yahudi
Bapak Mama sama juga dengan kotong orang timur. Bapak-bapak pun tempat saja yang duduk di depan sambil faluit isap rokok. Ma, siripina tetamu ada datang ini. Hoi, kopi gula ada kesonde, bikin teh kok. Nanti kalau begitu tamu datang di pemerintah itu kopi susu atau kopi atau wet coffee. Begitu tamu datang. Tetapi hari-hari kalau di rumah dengan bini anak ini teh air putih hari-hari. Dia selalu singgung itu white coffee. Tetapi kalau tamu datang Bapak Selan, oh minta maaf Bapak masih sendiri toh. Biasanya begitu. Dia akan sibuk. Perempuan tidak mendapat tempat ketika itu. Tetapi tentunya bahwa yang menarik di sini mereka mendapat tempat istimewa menjadi orang pertama yang kemudian sampai ke kubur Yesus setelah peristiwa kematian itu. Bapak Mama Bapak Saudara orang beriman yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Tetapi tentunya bahwa kisah ini begitu menarik. Hanya mereka lupa satu hal yang pernah disampaikan oleh Yesus ketika dia masih ada di Galilea bersama-sama dengan mereka. Bahwa anak manusia akan diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Bahkan dia akan disalibkan. Tetapi pada hari yang ketiga, dia akan bangkit dari antara orang mati. Karena begitu berantusiasme menjadi orang yang pertama. Kadang-kadang kau tahu begitu, maksa seti untuk mau duluan. Akhirnya kau tahu lupa banyak hal penting di belakang. Benar Om Oscar? Atau tanya saja di Bandar Minyak Tanah Om Anton. Kita mau untuk yang terdepan. Tetapi akhirnya Mama Angel, kita lupa banyak hal di belakang. Apa Mama Bapak Saudara orang beriman memang di mana-mana perempuan itu biasa dia seksi repot. Sampai akhirnya dia lupa dia pun diri sendiri. Lupa sisir rambut, lupa pakai lipstik, lupa pakai bedak, lupa badandan. Nanti begitu kalau sudah datang, itu siapa? Mai tua, oh kau kira pembantu lagi. Karena dia urus supaya semua bisa beres. Itu benar Bapak Oscar. Pasti mai tua di rumah juga gitu. Mai tua ada kok. Aduh, berarti beta harus ganti nama. Bapak Mama Bapak Saudara orang beriman yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Tentunya mereka menjadi lupa apa yang dipesankan Yesus ketika dia masih berada di Galilea bersama-sama dengan mereka sebelum peristiwa kematian itu. Karena peristiwa kematian itu begitu tragis, membuat murid-murid hanya berfokus kepada peristiwa mati. Cerita mereka hanya seputaran dia sudah mati. Sehingga Bapak Mama Bapak Saudara orang beriman, mereka menjadi lupa bahwa ada cerita bersambung. Dia akan bangkit dari antara orang mati. Bapak Mama Bapak Saudara orang beriman yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Penginjil Lukas tentu mengisahkan dengan begitu luar biasa. Mereka ke kubur untuk kemudian membawa rempah-rempah yang telah disediakan untuk meminyaki mayat atau jenazah Yesus. Tetapi tentunya pada dalam hal ini murid-murid masih berfokus kepada kematian, kepada Yesus yang mati. Bahkan mereka berfokus kepada batu besar yang menutup pintu kubur itu. Sehingga jangan heran Bapak Mama Saudara, firman Tuhan berkata mereka dapati batu sudah terguling dari kubur itu. Perempuan-perempuan itu berlari ke kubur. Tetapi yang dong fokus adalah Yesus yang mati. Dong lupa tentang itu batu. Tetapi Injil yang lain juga mengisahkan bahwa mereka kaget karena sampai di sana batu sudah terguling. Siapa yang guling ini batu? Tentunya Bapak Mama Saudara orang beriman. Batu besar ini menjadi fokus mereka. Sehingga mereka menjadi lupa bahwa Yesus telah bangkit. Karena itu tentunya Bapak Mama Saudara orang beriman, firman Tuhan berkata, maka tiba-tiba doa
berkata kepada mereka, mengapa kamu mencari dia yang hidup di antara orang mati? Mengapa kamu mencari dia yang hidup di antara orang mati? Hal ini tentunya bahwa mau kembali mengingatkan ingatan para murid dalam hal ini perempuan-perempuan itu. Kenapa harus cari Yesus? Dia suka tahu jauh sebelum. Bukan dia belum pernah omong. Kenapa harus kembali ke sini? Tidak merayakan Sabat saja sebagai suatu tanda kemenangan. Kenapa harus kembali ke kubur? Bapak, Mama, Saudara, orang beriman yang sangat diberkati Tuhan. Tentunya mereka diingatkan dengan tegas oleh dua orang yang merupakan malaikat Tuhan. Bapak, Mama, Saudara, kenapa sudah mereka diingatkan? Kata firman Tuhan bahwa ketika mereka masuk ke dalam kubur itu, mereka berdiri termangu-mangu. Termangu-mangu itu sama dengan hilang akal. Hilang akal itu sama dengan bintang. Bintang itu bingung tengah. Dulu pernah heboh di Kabupaten TTS itu dengan istilah namkak. Termangu-mangu, hilang akal. Stop, jangan buka mulut terlalu lama. Mereka termangu-mangu, hilang akal, bingung tengah. Bukan hanya itu, Bapak-Bapak Saudara. Firman Tuhan berkata mereka penuh dengan ketakutan dan menundukkan kepala mereka. Penuh dengan ketakutan. Hanya karena mereka lupa. Hanya karena itu satu hal saja. Mereka lupa. Tidak fokus kepada apa yang tidak penting lagi. Mereka mencari fokus kepada apa yang tidak penting. Tetapi mereka tidak lagi fokus kepada apa yang penting yang harus diingat. Yang penting itu terkadang kita abaikan. Amin. Yang penting itu terkadang kita abaikan, Bapak. Kita lebih suka hal-hal yang tidak penting, yang enak, yang gampang, yang instan, yang mengenakan telinga, yang memanjakan kita. Tetapi kepada hal-hal yang penting, yang kemudian membentuk kita dalam tiap-tiap proses hidup, kita menjadi lupa. Atau mungkin saja kita sengaja lupa karena kita sudah suka dengan hal-hal yang rumit dan terlalu tidak penting. Bapak, Mama, Saudara, orang beriman yang sangat diberkati Tuhan. Para murid dalam hal ini perempuan-perempuan itu, mereka lupa dengan hal yang sangat penting yang pernah Yesus ingatkan untuk mereka. Apa yang menyebabkan mereka menjadi lupa? Penyebab lupa yang pertama yang tadi kita bilang, termangu-mangu, seperti kehilangan akal. Itu yang kemudian buat kita lupa. Yesus mati. Lupa buang yang lain. Oh, ini hari ada gereja. Lupa buang yang lain. Termangu-mangu. Kita kehilangan akal. Kita tidak dapat bertindak dengan akal pikir yang baik. Penyebab lupa. Yang kedua, penyebab lupa yang kedua adalah kita menjadi takut. Menjadi takut dengan apa yang telah
kita menjadi takut. Menjadi takut dan akhirnya kita tidak berfokus. Ada banyak hal yang tentunya membuat kita menjadi takut. Karena tentunya kita melihat jauh ke belakang bahwa nanti dia mau risiko besar. Kalau jadi majelis itu Bapak Selan, nanti kotong sudah bisa putar gelas lagi. Kita takut nanti. Ada banyak hal yang membuat kita takut. Mama tahu bahwa kalau jadi majelis itu berarti nanti kita tidak bisa begini dan begitu. Jadi majelis banyak proses, banyak resiko. Kebanyakan orang menjadi takut. Kemarin kotong di pengembalaan itu firman bilang, Yusuf dari Arimatea itu memberanikan dirinya menghadap Pilatus. Memberanikan diri. Jangan biarkan roh ketakutan menekan kita. Tetapi biarkan roh keberanian dalam kebangkitan Kristus itu membangkitkan kita untuk kita bisa melawan lupa. Yang ketiga, penyebab lupa. Orang menjadi ragu-ragu untuk ambil keputusan, ragu-ragu untuk bertindak, ragu-ragu untuk memberitakan firman. Apalagi kalau itu firman Allah bilang harus begini dan begitu, penuh dengan nasihat dan seterusnya. Nanti begitu kita mau kita bilang, jangan. Begitu membeta pun kue ngaruh. Itu kue ngaruh dia pengaruh. Jadi kalau beta yang tidak pengaruh ini maka beta akan kena taruh. Kita ragu-ragu dalam memberitakan. Kita ragu-ragu dalam menasihati. Kita ragu-ragu untuk menyampaikan apa yang seharusnya kita sampaikan. Kita ragu-ragu dalam beri keputusan. Walaupun itu salah dan keliru. Tapi karena kotong menjaga perasaan. Kotong takut nanti sebentar sudah bisa jadi kawan. Kotong takut nanti sebentar kotong sudah akan dapat perhatian. Tidak akan mendapat tempatan seterusnya. Maka kotong jual kurang. Bikin kosong deh. Ragu-ragu. Penyebab lupa yang terakhir. Para perempuan ketika itu Bapak Mama saudara orang beriman. Penyebab luka yang terakhir adalah membuat menjadi tidak percaya. Membuat menjadi tidak percaya. Kata firman Tuhan ini Bapak mau saudara orang beriman. Bagian ayat yang ke-11. Tetapi bagi mereka perkataan-perkataan itu seakan-akan omong kosong. Dan mereka tidak percaya kepada perempuan itu. Penyakit lupa itu bisa bikin orang sudah percaya. Bapak Beji bikin orang sudah bisa percaya. Karena yang tadi berawal dari lupa diri, lupa daratan, lupa janji. Akhirnya kita tidak menjadi percaya akan kuasa Allah dalam diri kita. Kita menjadi tidak percaya bahwa Kristus telah bangkit. Kita menjadi tidak percaya akan kuasa kemenangan dalam kebangkitannya. Bisa saja nanti seterusnya kita seperti Thomas. Sebelum aku mencelupkan tanganku ke dalam lampunya, aku tidak percaya. Hati-hati. Kalau KP yang antara ada dan tiada saja orang percaya. Dan sampai hari ini orang tetap cakar-cakar walaupun sipit-sipit. Imam harus ketawa. Apalagi yang begini. Iya, cakar walaupun sipit. Tetapi dia tetap percaya bahwa tetap isi nanti kena. Amin. Ya bapak-bapak yang isi itu amin kuat-kuat. Biar itu mimpi itu bunga tidur. Tetapi toh begitu dia bangun. Teman tua jual rumah di tanggal berapa?
bisa-bisa jadi ditanya Bapak Kepala Desa. Karena biasanya Bapak Kepala Desa yang kasih suara hati dan pemerintah pasti betul hafal itu. Atau sudah di sekretaris gereja dosa. Dia akan ditanya. Jangan heran kalau di tempat pemakaman orang akan berjalan keliling kau lihat orang pun batu nisan mati tanggal berapa. Hal yang sebenarnya tidak harus dipercayai, tetapi dong percaya. Kuasa kebangkitan Yesus melalui kesaksian perempuan-perempuan itu, mereka menjadi saksi yang pertama. Mereka sampai dan melihat, menjadi saksi mata bahwa kubur telah kosong. Tetapi itu para murid dan juga saudara-saudara yang lain, ada yang sonde percaya. Kotong coba gitu Mama. Kalau kotong punya hidup enak, kotong dapat segala sesuatu dengan gampang, maka kotong percaya bahwa ada kuasa Tuhan. Amin. Tetapi kalau begitu kotong berhadapan dengan kesukaran, kesulitan, tantangan hidup, persoalan, ujian iman, maka kotong juga bisa berpaling. Tuhan saudara. Amin. Itu benar. Kita tidak perlu untuk menyangka. Dan itu hanya karena kotong lupa akan kasih Tuhan yang hebat. Mau bertanya dulu, seberapa menit Karena ini masih 5 kertas, baru 27. Hanya karena kita lupa. Papa Mama, Bapak Saudara orang iman yang sangat diberkati Tuhan. Karena itu tentunya perlu ada yang mengingatkan kita. Perlu ada yang kasih tahu kita. Kembali lagi kata firman Tuhan, 2 orang memakai pakaian berkilauan mengingatkan mereka, mengapa kamu mencari dia di antara orang mati. Harus ada yang mengingatkan. Kehidupan persekutuan orang percaya. Kalau ada yang lupa dan saling bikin, kau pun tugas saling mengingatkan dan bakal tahu. Bukan kemudian kau bilang lihat dulu, kau dia antum, kau jatuh dulu. Biar kau supaya dia rasa dulu toh. Nanti setelah itu baru kau bilang nakedi. Padahal jauh-jauh hari kau sudah dikasih ingat sama dia. Kau sudah kasih ingat gereja takut akan Tuhan jangan puku-puku bini lah Kau sudah kasih ingat. Ada banyak hal kau sudah kasih ingat. Setelah itu baru kau mau kasih salah siapa. Mau salahmu atau salahku, muku justru bisa. Iya, salahmu dan salahku yang Bapak Oscar, muku justru bisa. Karena pindatang jumpa Mese. Kita harus saling mengingatkan, kasih tahu. Bukan kita lihat dia bikin salah juga teman. Tenang kakak di belakang. Nanti kalau siang sudah datang berkakak bilang, Lupi, bentuk dalam doa dari sini. Apa mau saudara orang iman yang sangat diberkati Tuhan? Tentunya bahwa perkataan ini hendak mengingatkan perempuan-perempuan itu untuk mengingat kembali akan peristiwa, akan apa yang sudah dikatakan Yesus kepada mereka. Mengingatkan mereka kembali bahwa dengan kasih Yesus pernah menyampaikan bahwa dia akan bangkit dari antara orang mati. Karena itu tidak perlu untuk sampai ke kubur itu. Tetapi juga kalau dong sampai di kubur, dong juga akan tahu bahwa Yesus bangkit. Kalau enggak pulang tetap di rumah dong akan bertanya, betul kok Yesus bangkit? Betul kok? Bosan dengar kok? Bosan dengar cerita kok? Siapa yang kasih tahu sama-sama? Tetapi kemudian jangan sampai ke kubur dan kita terpaut di sana. Kita terpikat di sana. Kita tinggal di sana. Kita bertindak seperti apa yang dilakukan oleh para perempuan-perempuan itu. Kata firman Tuhan, dan setelah mereka kembali dari kubur, mereka menceritakan semuanya itu kepada ke-11 murid.
dan kepada semua saudara yang lain. Setelah kembali dari kubur itu, mereka melakukan sesuatu, bertindak, bukan kemudian hanya terpaut dengan kubur. Mereka tidak lagi menjadi lupa, tetapi mereka diingatkan kembali bahwa Kristus telah bangkit. Hati-hati, bahwa jangan sampai kita ada di antara yang lupa dengan banyak hal, lupa dengan kotong persekutuan orang beriman, lupa dengan kotong pelayanan, lupa dengan kotong hidup berrelasi dan bersosial. Hati-hati, jangan sampai kotong menjadi orang-orang yang lupa. Tetapi kita mengingat setiap peristiwa bahwa di sana Allah menunjukkan kasih dan kemenangan besar. Ada banyak hal yang membuat kita lupa, padahal yang dilupakan itu yang seharusnya menjadi momentum. Kita perlu untuk meremajakan kembali ingatan kita, perlu untuk mengingat kembali bahwa setiap peristiwa-peristiwa yang terjadi di sana ada bukti kasih Allah yang besar. Sehingga demikian Bapak Maba saudara orang beriman, untuk melawan lupa itu, maka tentunya Rasul Paulus juga kembali mengingatkan kepada orang percaya yang ada di Roma ketika itu. Roma 8 ayat yang ke-38 ayat yang ke-39 tadi. Kembali mengingatkan persekutuan orang percaya. Rasul Paulus menarik makna kebangkitan Kristus untuk orang percaya yang ada di kota Roma ketika itu, bahwa dalam kondisi apapun, sekalipun keadaan kita dipisahkan dari, kita tidak dapat dipisahkan dari kasih Allah. Ia mengingatkan dengan cara, walaupun keadaan membuat kita hanya berfokus pada apa yang terjadi, penindasan, kesesakan, penganiayaan, kelaparan atau ketelanjangan, atau bahaya atau pedang, atau peperangan, kita tidak akan dipisahkan dari kasih Allah. Seorang penyanyi pop rohani diangkat ini jadi lagu. Apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu Tuhan, sahabatku, aniayakah, ketelanjangankah, tak satu pun. Pujian yang begitu luar biasa, tetapi mengingatkan kita kembali bahwa dalam keadaan apapun, kuasa kebangkitan Kristus itu yang membawa kita untuk kita tidak terpisah dari kasih Allah yang besar, walaupun kita ada dalam keadaan yang tidak baik sekalipun. Kita kembali diingatkan untuk jangan sampai kita berfokus kepada hal-hal yang merugikan kita, tetapi dalam kasih Allah yang besar kita berfokus untuk melihat kepada kehidupan, pelayanan, dan juga relasi iman kita dengan Tuhan. Bapak Maba saudara orang beriman yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita kembali diingatkan, sama seperti perempuan-perempuan yang ketika awal mereka menjadi saksi kebangkitan Kristus, untuk kemudian kita tidak lupa akan peristiwa ini, tetapi juga dengan reaksi dan bersaksi, bertindak dan berbuat, bukan hanya mendengar kemudian kita pulang dan kemudian kita menjadi orang bingung bodoh dan melakukan apa-apa, tetapi kita bersaksi sama seperti perempuan-perempuan tadi, berlaku juga seperti Yesus Kristus, sama seperti Petrus yang kemudian membuat aksi atau bikin sesuatu. Kata firman Tuhan, benar, bahwa sesungguhnya Petrus cepat-cepat bangun lalu pergi ke kubur itu. Harus ada aksi, jangan hanya bersaksi. Kalau bersaksi dan hanya omong besar, tetapi kalau aksi membongkok, maka misal. Tetapi kalau kotong bersaksi dan omong besar, kemudian apa yang kotong buat juga besar, maka itu yang disebut dengan keberanian. Itu yang disebut dengan kuasa kasih Allah dalam kebangkitan Kristus nyata dalam kehidupan kita. Kita percaya bahwa kuasa itu begitu hebat. Hari ini terbukti bahwa Dia telah bangkit. Seluruh orang percaya di seluruh dunia merayakan sampai dengan hari ini. Kristus telah bangkit dan menang. Karena itu kita jangan lagi terkungkung dalam ketakutan dan kehidupan yang sia-sia, tetapi kita juga pulang dalam kuasa kebangkitan untuk kita tetap mengingat bahwa Dia telah bangkit dan Dia telah menang atas kuasa dosa dan maut. Dia telah duduk di sebelah kanan Allah Bapanya dan kemudian akan menjadi pembela
kita. Mari Bapak Bapak Saudara orang beriman, kita pulang dalam kuasa kebangkitan Kristus. Sambil kita terus hidup dan melawan lupa, tetap menjaga dan merawat persekutuan dan pelayanan kita di tengah-tengah jemaat. Tuhan memberkati kita dalam terang firman-Nya. Terpujilah nama Tuhan Allah kita.